Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita jemaah sekalian, yakni pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di kesempatan ini kita akan membahas bab yang ke-68, yaitu babun syikayatul jar. Bab pembahasan tentang keluhan tetangga. Baik, pada hadis yang ke-124 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Haddatsana Ali ibnu Abdullah qala haddatsana Safwan ibnu Isa qala haddatsana Muhammad ibnu Ajlan qala haddatsana Abi An Abi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah inna li jaran yu'dhini faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq fantalaqa fa akhraja mata'ahu fajtama'a an-nasu alayhi faqalu ma sya'nuka qala li jarun yu'dhini fadzakartu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq faja'alu yaquluna Allahumma al'anhu Allahumma khzihi fabalaghahu fa'atahu faqala irji' ila manzilika fawallahi la u'dhika. Baik, pada hadis yang ke-124 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, telah mengajarkan kepada kami Ali bin Abdullah. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Safwan bin Isa. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Ajlan. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami ayahku dari Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah. Dia berkata, seorang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tetangga yang menggangguku, yang menyakiti aku. Maka Nabi SAW bersabda, pergilah, maka lalu keluarkanlah harta bendamu, ya, perabotanmu ke jalan. Ya. Lalu orang-orang pun berkumpul kepadanya. Lalu mereka berkata, kenapa engkau ini? Lantas dia pun menjawab, aku memiliki tetangga yang menggangguku. Lalu aku ceritakan kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, pergilah, lalu keluarkanlah perabotan rumahmu ke jalan, ya, harta bendamu ke jalan. Kemudian orang-orang pun mengatakan, Allahumma al'anhu Allahumma khzihi. Ya Allah, laknatlah dia. Ya Allah, hinakanlah dia. Ya. Yani orang yang atau tetangga yang selalu mengganggu tadi. Fabalaghahu, lalu kabar itu pun sampai kepada
tetangga yang selalu mengganggu tadi. Lalu dia datang kepada orang yang diganggu tadi, lalu dia mengatakan, pulanglah ke rumahmu, ya, yakni kembalikanlah barang-barangmu itu ke rumahmu. Fa wallahi la udzika, demi Allah saya tidak akan mengganggumu lagi, ya. Nah, dalam hadis ini jemaah sekalian, dalam hadis ini ada seorang yang dia itu memiliki tetangga yang jahat, ya. Ada seorang memiliki tetangga yang selalu mengganggu, yang jahat. Kemudian seorang itu pun menyampaikan keluhannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ceritakan bahwasanya dia memiliki tetangga yang jahat, ya, yang selalu menyakiti dia, yang selalu mengganggu dia. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara, ya, untuk menjadi solusi dari kejadian ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan agar orang yang diganggu ini mengeluarkan seluruh, ya, barang-barang perabotan rumahnya, ya, ditaruh di jalan, ya. Jadi mata al-mata itu maksudnya adalah mata al-bait, ya. Ini maksudnya adalah, ya, bahasa kita kurang lebihnya perabotan rumah, ya. Jadi Rasulullah perintahkan agar supaya perabotan rumah dia itu ditaruh di jalan saja, ya. Nah, ini sehingga dia pun melakukan itu, ya, dia pun melakukan itu, sehingga karena dia menaruh perabotan rumahnya itu di jalan, orang-orang pun akhirnya bertanya kenapa dia melakukan itu, gitu. Ya, akhirnya dijelaskanlah bahwasanya dia melakukan itu karena dia memiliki tetangga yang selalu mengganggu dia. Ya. Karena orang, jamaah sekalian, kalau orang-orang, ya, kalau seandainya tahu bahwasanya ada orang yang diganggu tetangganya sampai mengeluarkan perabotan rumahnya ke jalan, gitu, ya, maka orang-orang pasti mereka tidak akan suka kepada tetangga yang selalu mengganggu tadi. Nah, ini orang kan berpikir nanti diganggu seperti apa sampai tetangganya ini mengeluarkan perabotan rumahnya ke jalan, gitu. Akhirnya orang-orang pun mendoakan keburukan, ya, untuk orang yang mengganggu tadi itu, ya, untuk tetangga yang mengganggu tadi. Nah, ini sehingga ketika orang-orang sudah menanyakan tentang hal itu, ya, menanyakan hal itu, lalu orang yang diganggu tadi pun, ya, dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian tersebut, ya, menceritakan maksudnya kejadian tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengatakan agar supaya barang-barang rumahnya, perabotan rumahnya itu ditaruh di jalan saja. Sehingga orang-orang pun mulai melaknat, ya, orang-orang mulai melaknat orang yang mengganggu tadi, ya, si tetangga yang jahat tadi itu, ya. Orang-orang mengatakan Allahumma al'anhu, Allahumma khzihi, ya. Ya Allah, laknatlah dia, ya. Ya Allah, hinakanlah dia. Nah, ketika orang-orang mendoakan keburukan, ya, kepada tetangga yang jahat ini, ya, banyak orang yang tidak suka kepada dia. Akhirnya orang yang suka mengganggu ini, ya, orang yang suka mengganggu atau tetangga yang jahat ini, akhirnya ketika dengar kejadian tersebut, maka dia pun mulai datang kepada orang yang selalu dia ganggu dengan mengatakan, kembalilah kamu atau kembalikanlah semua barang-barangmu itu ke rumahmu, ya, artinya jangan ditaruh di jalan lagi, saya tidak akan mengganggumu, saya tidak akan mengganggumu lagi, itu maksudnya. Jadi dia tidak akan mengganggu lagi kepada tetangga yang selalu dia ganggu tadi, ya. Baik, hadis berikutnya itu masih sejalan dengan hadis sebelumnya, ya. Pada hadis yang ke-125,
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Ali ibnu Hakim Al-Audi qala haddatsana Syarik an Abi Umar an Abi Juhfah qala syaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jarahu faqala ihmil mata'aka fadhahu 'ala at-tariq faman marra bihi yal'anhu faja'ala kullu man marra bihi yal'anhu faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma laqitu minan nas faqala inna la'natallahi fawqa la'natihim thumma qala lilladzi syaka kufita aw nahwahu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Ali bin Hakim Al-Audi, telah mengajarkan kepada kami Syarik dari Abi Umar, dari Abi Juhfah, dia berkata, seseorang melapor, mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetangganya. Ya, seorang mengadukan, ya, seorang mengeluhkan tetangganya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bawalah perabotan rumahmu, lalu letakkanlah di jalan. Ya, lalu letakkanlah di jalan. Maka siapapun yang lewat, ya siapapun yang melewatinya, ya, melaknat kepada orang yang mengganggu tadi, ya, tetangga yang mengganggu tadi, maka menjadilah setiap orang yang melewatinya, ya, menjadilah setiap orang yang melewatinya itu melaknat orang yang mengganggu atau tetangga yang suka mengganggu tadi. Lalu orang yang atau tetangga yang suka mengganggu tadi itu pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, apa yang aku dapat dari manusia? Ya, apa yang aku peroleh dari orang-orang ini? Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna la'natallahi fawqa la'natihim. Sesungguhnya laknat Allah itu di atas laknat mereka. Tsumma qala lilladzi syaka. Kemudian orang itu pun mengatakan, ya, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang mengadu tadi, kufita au nahwahu, ya, cukup, gitu ya. Baik, jadi hadis ini jamaah sekalian, ini juga selaras dengan hadis yang sebelumnya tadi, ya, yang pada intinya adalah sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang yang selalu diganggu oleh tetangganya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga memerintahkan, ya, agar orang itu mengeluarkan perabotan rumahnya ke jalan, ya, agar orang-orang tahu bahwasanya orang ini punya tetangga jahat. Sehingga orang-orang pun mulai melaknat, ya, kepada si tetangga yang jahat tadi itu, ya. Lantas si tetangga yang jahat tadi itu pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, atau dia langsung mengatakan, apa yang aku dapat dari manusia ini? Kenapa aku sampai mendapatkan laknat mereka, ya, cibiran dari mereka, gitu kurang lebihnya. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna la'natallahi fawqa la'natihim. Sesungguhnya laknat Allah itu melebihi laknat mereka. Jadi orang-orang melaknat, ya, ternyata Allah lebih melaknat lagi, ya, kepada tetangga yang suka mengganggu tetangganya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan kepada orang yang mengadu tadi, ya, kufita, udah cukup, gitu. Au nahwahu, atau yang semisalnya. Nah, ini jamaah sekalian, ya, menunjukkan bahwasanya betapa buruknya, ya, menjadi tetangga yang jahat, ya, betapa buruknya menjadi tetangga yang jahat, sampai dikatakan, ya, inna la'natallahi fawqa la'natihim, ya, tatkala ada orang-orang yang melaknat kepada tetangga yang jahat ini, ya, Rasulullah mengatakan sesungguhnya laknat Allah itu di atas laknat mereka, ya. Jadi orang-orang melaknat, Allah lebih melaknat lagi, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya
betapa Islam ini mengajarkan ya agar manusia itu menjadi tetangga yang baik, ya, agar manusia itu saling bertetangga dengan baik satu sama lain. Ya, jangan sampai menyakiti, gitu. Jangan sampai menyakiti. Nah, ini hatta meskipun kalau seandainya ya tetangga itu adalah orang kafir gitu ya. Nah, ini jadi nanti ya Mas sekalian, insyaallah juga kita jelaskan tentang tetangga yang Yahudi. Nah, kurang bagus apa lagi? Nah, ini Islam mengajarkan kalau seandainya tetangganya itu adalah tetangga yang non muslim bahkan ya, yakni tetangga yang tidak beragama Islam, maka tetap ya mereka ini harus kita berikan haknya. Ya. Apalagi mereka tidak memerangi kaum muslimin, misalnya ya, mereka tidak memerangi kaum muslimin, maka mereka mendapatkan hak sebagai tetangga. Ya, tentunya di situ adalah dengan bersikap baik kepada mereka. Ya. Kemudian jemaah sekalian, hadis berikutnya. Hadis yang ke-126. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Makhlad ibnu Malik qala haddatsana Abu Zuhair Abdurrahman ibnu Maghra qala haddatsana Al-Fadl yani ibnu Mubashshir qala sami'tu Jabiran yaqulu jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarihi fa baina huwa qa'idun baina ar-rukni wal maqami id aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu ar-rajulu wa huwa muqawimun rajulan alaihi thiyabun bayadin 'indal maqami haitsu yusalluna 'alal janaizi fa aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah manir rajulul ladzi ra'aitu ma'aka muqawwimaka 'alaihi thiyabun bidun ya. Qala aqad ra'aitahu qala na'am qala ra'aita khairan katsiran dzaka Jibrilu sallallahu alaihi wasallam Rasulu Rabbi ma zala yusini bil jari hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu mirasan. Pada hadis yang ke-126, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, telah mengajarkan kepada kami Makhlad bin Malik, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Zuhair Abdurrahman bin Maghra, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Fadl yakni ibnu Mubashshir ya, Al-Fadl maksudnya adalah bin Mubashshir. Dia berkata, saya mendengar Jabir dia berkata, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengadukan kezaliman tetangganya ya, mengadukan kezaliman tetangganya. Maka fabaina huwa qa'idun ya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk antara rukun dan maqam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Baik, ya tatkala ya, kata di sini Jabir ya, dia mengatakan tatkala dia itu duduk antara rukun dan maqam, tiba-tiba datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi seorang ya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan kezaliman tetangganya. Nah, kemudian dia ya dijumpai dalam kondisi duduk antara rukun dan maqam. Tiba-tiba Nabi SAW datang. Sedangkan di belakangnya ya wara'ahu rajulu ya dan seseorang itu melihat beliau ya, dia berdiri bersama seseorang yang mengenakan pakaian putih ya. Seseorang tersebut melihatnya ya dalam kondisi berdiri bersama orang yang mengenakan pakaian putih ya di dekat makom. Ya, tentunya di sini adalah makom Ibrahim. Ya, duduk di antara rukun dan makom. Ya, kemudian tiba-tiba Nabi datang dan dilihat oleh seseorang ketika beliau itu berdiri bersama seseorang yang mengenakan pakaian putih di dekat makom. Ini makom Ibrahim. Haitsu yusalluna 'alal janaizi. Tatkala
mereka itu menyolati jenazah, ya, yang mana mereka itu sedang menyolati jenazah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menghadap, ya. Faqala, kemudian orang tersebut mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, manir rajulul ladzi ra'aitu ma'aka muqawimaka alaihi siyabun bidhun. Ya, siyabun bidhun atau biyadun. Orang tersebut mengatakan, ibuku, ya, engkau dan ibuku menjadi tebusannya ya Rasulullah. Ya, engkau dan ibuku menjadi tebusannya ya Rasulullah. Siapakah orang yang aku lihat bersamamu? Ya, siapakah orang yang aku lihat bersamamu? Ya, berdiri bersamamu dengan mengenakan pakaian putih tadi? Qala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aqad ra'aitahu, ya, apakah engkau tadi melihatnya? Qala na'am. Orang tersebut mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, engkau telah melihat kebaikan yang sangat banyak. Ya, itu adalah Jibril, utusan Rabbku. Ya, itu adalah Jibril Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Rabbku. Senantiasa dia mewasiatkan kepadaku tetangga, ya, mewasiatkan kepadaku dengan tetangga, sampai aku pun menyangka bahwasanya dia menjadikan untuk tetangga tersebut hak waris, ya. Hadis ini jemaah sekalian, hadis ini telah kita bahas pada hadis yang ke 104 dan juga 105, ya, dan juga 106. Ini telah kita sebutkan hadis ini pada hadis yang ke 104, 105, 106. Yang mana kalau dalam hadis yang ke 104, lafadznya adalah mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa Jibril itu mewasiatkan kepadaku akan tetangga, sampai aku mengira bahwasanya dia menetapkan hak waris untuknya. Nah, kemudian juga dalam satu hadis dari Abdullah bin Amr, bahwasanya, ya, disembelihkanlah untuk dia kambing. Lalu dia mengatakan kepada pelayannya, ahdaita lijarina al-Yahudi, ahdaita lijarina al-Yahudi, apakah kamu telah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi itu, ya, ini dikatakan sampai 2 kali. Apakah engkau telah memberikan, yakni sebagian dari kambing ini maksudnya, kepada tetangga kita yang Yahudi tadi. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa Jibril berwasiat kepadaku akan tetangga, sampai aku menyangka bahwasanya dia menetapkan hak waris, ya. Kemudian juga dalam hadis Aisyah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu la yuwarrithuhu. Ya, kata Aisyah, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa Jibril memberikan wasiat kepadaku akan tetangga, sampai aku pun mengira bahwasanya dia akan menetapkan hak waris. Nah, jadi ini juga jemaah sekalian menunjukkan betapa pentingnya bertetangga dengan baik, ya, bertetangga dengan baik, sampai disebutkan bahwasanya malaikat Jibril itu senantiasa memberikan wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa berbuat baik kepada tetangga, ya, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu mirasa, ya, hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu mirasa, sampai aku menyangka bahwasanya dia menjadikan untuknya itu warisan. Kita tahu sendiri jemaah sekalian, yang mendapatkan warisan itu tentunya adalah kerabat-kerabat dekat kita, gitu.
Nah, jadi tetangga kita ini ya saking pentingnya kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga itu sampai Rasulullah mengira bahwasanya Jibril itu mewasiatkan kepada Rasulullah agar menetapkan hak waris untuk tetangga. Ya, saking pentingnya hak tetangga itu. Kita juga gini jemaah sekalian. Kalau seandainya kita mau berbuat baik, tentu yang lebih dikedepankan oleh kita ini berbuat baik kepada kerabat-kerabat dekat kita, orang-orang yang akan mendapatkan hak waris dari kita, kan itu. Nah, ini jadi tetangga saudara-saudara dekat kita dulu sebelum kita ini berbuat baik kepada orang lain ya. Kalau seandainya bisa digabung, misalnya ya silahkan mau sedekah kepada siapa saja terserah. Tapi kalau seandainya seorang disuruh memilih, maka hendaknya dia pilih kerabat dekatnya yang akan menjadi ahli waris dia. Nah, sedangkan Nabi kita SAW ini sampai mengira ya, Jibril itu mewasiatkan agar berbuat baik ya kepada tetangga. Lalu Rasulullah di situ menjelaskan, Rasulullah menjelaskan Jibril senantiasa berwasiat kepada Nabi SAW agar senantiasa berbuat baik kepada tetangga sampai beliau mengira bahwasanya Jibril akan menetapkan hak waris untuk tetangga itu. Karena saking pentingnya hak tetangga, ya. Jadi hak tetangga itu boleh kita katakan gini bahasanya. Hak tetangga itu sampai mendekati haknya kerabat. Ya, haknya tetangga itu sampai mendekati haknya kerabat atau calon ahli waris kita itu. Jadi kita juga kayak gitu sama tetangga ya. Kalau kita sama kerabat misalnya mau sedekah, sebelum yang lain-lain maka kerabat kita dulu sebelum yang lain. Maka kita sama tetangga juga kayak gitu. Sebelum orang-orang yang jauh yang mau kita kasih sedekah, mau kita kasih hadiah, mau kita bantu, misalnya, maka hendaknya tetangga terlebih dahulu sebelum yang lain-lain. Nah, ini jadi sebenarnya seperti itu adabnya. Sebelum orang-orang yang jauh-jauh sana yang kita bantu, maka orang-orang dekat kita ini, orang-orang yang di sekitar rumah kita itu, tetangga kita ini hendaknya yang benar-benar kita berbuat baik kepada mereka sebelum yang lain. Kita dahulukan mereka, itu maksudnya. Mungkin kita kan pernah jelaskan ya dulu ya, kadang kita itu kalau mau bantu orang yang jauh-jauh itu ringan kadang. Ya nggak tahu, mungkin karena seneng ya jalan-jalan gitu kan, mungkin kan. Karena di sana misalnya tempatnya enak, jadinya kita ini bantu di tempat yang jauh-jauh. Nah, Allah yang maha tahu jemaah sekalian tentang niat kita ini. Tapi terkadang kita itu melupakan orang-orang sekitar kita. Orang jauh sakit kita datengin, tapi tetangga sampai meninggal kita nggak datang. Nah, ini yang harus kita perbaiki yang seperti ini ya. Orang-orang jauh meninggal kita datengin, tetangga kita misalnya meninggal kita nggak datang sama sekali. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan ini. Ini Jibril berwasiat pada Rasulullah. Terus menerus ya berwasiat agar Rasulullah itu berbuat baik kepada tetangga ya, sampai Rasulullah mengira bahwasanya tetangga itu mendapatkan hak warisan. Ya, mendapatkan hak warisan. Nah, ini sebagaimana kerabat mendapatkan hak waris. Gitu ya. Jadi saking betapa besarnya hak tetangga yang harus kita tunaikan kepada mereka. Misal ada orang soleh. Ada dua orang soleh ya misalnya ya. Ada dua orang soleh misalnya. Yang satunya jauh dari rumah kita, yang satunya dekat dengan rumah kita itu. Dua-duanya soleh. Kita misalnya mau ngasih hadiah ini. Kita mau bantu. Mana yang didahulukan ya? Sebelum yang jauh itu hendaknya yang dekat. Tetangga kita ini. Sebagaimana kita juga jemaah sekalian, kalau seandainya kita ini ada apa-apa, yang datang duluan itu bukan orang yang jauh. Tentunya orang yang dekat. Orang mau sedekah ke siapa saja tidak ada masalah. Cuman adabnya dahulukan yang terdekat. Karena kita ketika ada apa-apa, ketika butuh bantuan tentunya adalah tetangga kita yang dekat itu yang datang. Sebelum yang lain-lain. Meskipun nanti ya akan datang yang jauh-jauh itu. Tetapi ya tentunya yang dekat ini ya yang akan membantu kita terlebih dahulu ketika kita butuh bantuan.
Coba misalnya ketika kita lagi sakit ya, kita misalnya butuh kendaraan ya untuk nganter diri kita ini ke rumah sakit. Kalau sekarang mungkin ada HP enak ya. Coba kalau kita misalnya ke pelosok-pelosok sana misalnya, yang HP saja mungkin belum dikenal di sana ya, jarang orang punya HP. Nah ini, ketika punya masalah, mau pergi ke rumah sakit, mau pergi kemana, sebelum minta tolong ke yang jauh-jauh, tentunya minta tolong kepada yang terdekat. Ya, orang yang terdekat ini yang dimintai tolong. Dan mereka yang akan membantu sebelum yang lain-lain. Nah, ini makanya mereka hendaknya itu didahulukan sebelum yang lain. Ya, didahulukan sebelum yang lain. Nah, ini diantara faedah dari hadis yang kita bahas ini. Karena sudah dibahas ya mas kalian di pertemuan sebelum-sebelumnya. Kemudian hadis yang ke-69. Pada hadis yang bab yang ke-69. Babun man adza jarahu hatta yakhruja. Bab pembahasan tentang orang yang mengganggu tetangganya sampai pergi. Ya, orang yang mengganggu tetangganya sampai dia keluar atau pergi. Pada hadis yang ke-127, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Isam ibnu Khalid qala haddatsana Artah ibnu Al-Munzir. Qala sami'tu yani Aba Amir Al-Himsi. Qala kana Thauban yaqulu ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayamin fayahliku ahaduhuma famata wa huma ala dzalika minal musaramati illa halaka jami'an wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yaqharuhu hatta yahmilahu dzalika ala an yakhruja min manzilihi illa halaka. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Isam bin Khalid. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Artah bin Munzir. Dia berkata, saya mendengar yakni Aba Amir Al-Himsi. Dia berkata, kana Thauban yaqul, dahulu Thauban mengatakan, tidak ada dua orang yang saling tidak tegur sapa melebihi 3 hari. Lalu salah satunya meninggal, ya, lalu keduanya meninggal, sedangkan keduanya masih dalam kondisi seperti itu, belum baikan, melainkan keduanya itu binasa semuanya. Dan tidak ada seorang tetangga yang dia zalim kepada tetangganya dan memaksanya, ya, menindasnya sampai membawa dia, ya, yang demikian itu untuk pergi dari rumahnya, melainkan dia akan binasa. Ini juga menceritakan tentang ancaman bagi tetangga yang jahat, ya. Dan sebelumnya di sini dijelaskan ketika dua orang itu bertikai, saling tidak tegur sapa, ya. Nah, ini jadi saling boikot, ya. Melebihi 3 hari, ya, melebihi 3 hari. Lalu salah satunya meninggal, ya, salah satunya fayahliku ahaduhuma. Ya, maka salah satunya itu binasa. Famata, lalu keduanya itu meninggal, ya. Sedangkan keduanya itu masih dalam kondisi seperti itu, artinya belum baikan, melainkan keduanya itu binasa semuanya. Maksudnya di sini jamaah sekalian, binasa di situ adalah masuk ke dalam neraka, dua-duanya, ya, diancam neraka. Kalau seandainya dua-duanya belum baikan. Dan kalau seandainya ada tetangga yang berbuat zalim kepada tetangganya yang lain, ya, dan menindasnya begitu sampai membuat tetangganya itu pergi dari rumah, ya, sampai membuat tetangganya itu pergi dari rumah, maka dia akan binasa, artinya juga masuk ke dalam neraka. Makanya jemaah sekalian, ya, kita ini diajarkan kalau seandainya ada
tetangga yang tidak baik begitu ya. Itu kan kita hendaknya bersabar. Kita pernah dahulu itu ceritakan tentang kisahnya Imam Abu Hanifah kan. Jadi sebenarnya memang hendaknya kita itu ya jangan balas-balesan sebenarnya jemaah. Jadi harus kita itu mengalah. Jadi sebenarnya ya ngalah itu ya bukan berarti kalah gitu. Ngalah itu bukan berarti kalah. Jadi hendaknya ya kita ini mengalah. Kalau seandainya ada tetangga yang memang selalu jahat, sabar. Ya, hendaknya kita itu sabar. Kalau ada tetangga yang selalu jahat sama kita, tidak baik sama kita gitu. Kita lihat misalnya Imam Abu Hanifah ya. Kadang kita kan mikirnya gini, wah supaya dikasih pelajaran itu orang, kan gitu pikirnya kita ini. Ya sebenarnya juga kadang kita ngasih pelajaran dia itu malah membuat dia semakin menjadi gitu. Malah semakin jahat. Tidak bermanfaat malah gitu. Kalau kita kembali bersikap keras kepada dia. Lihat di sini misalnya ya, Imam Abu Hanifah itu ya punya tetangga yang sukanya itu mabuk ya. Dan dia selalu nyindir-nyindir sama Imam Abu Hanifah tatkala beliau itu sholat malam. Bayangkan ya jamaah sekalian ya, Imam Abu Hanifah itu punya tetangga yang nggak baik. Mabuk terus kerjaannya. Ketika Imam Abu Hanifah itu sholat malam, selalu dia ganggu, disindir-sindir. Lalu kemudian ya tiba-tiba si pemabuk ini, tetangga yang suka mabuk ini, yang suka menyindir-nyindir itu tadi, itu ternyata ditangkap oleh polisi, petugas keamanan pada saat itu. Nah, namun ketika ditangkap ya oleh petugas keamanan itu, ternyata Abu Hanifah bukan malah senang. Ya, ketika orang yang tetangga yang buruk ini ya, tetangga yang jahat ini, yang suka mabuk itu ditangkap oleh petugas keamanan, ternyata Imam Abu Hanifah itu nggak senang dengan perbuatan itu. Apa yang beliau lakukan? Maka beliau langsung apa bahasa gitu, nego ya sama petugas keamanan itu agar supaya tetangganya tersebut dilepaskan ya, jadi nggak usah ditangkap gitu, maksudnya biar tobat sendirilah gitu, jadi nggak usah ditangkap ya, di penjara atau yang semisalnya. Jadi pada saat itu Imam Abu Hanifah justru malah membantu tetangganya yang selalu, maksudnya membantu ketika dalam kesulitan ya, membantu agar dia itu dilepaskan ya, dari hukuman oleh petugas keamanan tadi. Ini malah diselamatkan gitu, malah diselamatkan. Lalu apa yang terjadi jemaah sekalian? Si tetangga tadi ini ya, ketika dilepaskan ya, maka ternyata dia pun mulai menyesal ya, dengan perbuatan dia selama ini. Dan akhirnya dia pun bertobat kepada Allah dan menjadi orang yang baik. Ya, bertobat kepada Allah dan menjadi orang yang baik. Ya, jadi lihat di situ ya, Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia bersabar tatkala mendapatkan tetangga yang buruk ya. Nah, ini contoh, apalagi misalnya tetangga kita ini ya adalah orang-orang yang baik. Yang sama-sama sholat di masjid ya, sholat jamaah bareng, sesama muslim apalagi misalnya ya. Nah, ini maka kita harus menjaga hubungan baik dengan mereka ini. Gitu. Jangan sampai hubungan kita ini dirusak. Ya. Jangan sampai rusak. Nah, jadi jemaah sekalian, pada asalnya juga saling hajar itu tidak disyariatkan. Bahkan terlarang ya. Pada asalnya ya saling hajar, saling boikot, tidak menyapa, ya itu pada asalnya terlarang. Ya. Apalagi dikatakan di sini ini ya, kalau lebih dari 3 hari, ya, maka itu lebih buruk lagi gitu. Nah, ini. Jadi pada asalnya ya dilarang, kecuali jemaah sekalian, misalnya ketika kita memboikot itu ada maslahatnya. Memberikan efek jera kepada dia. Maka kalau seandainya memang niatnya karena Allah,
ingin menyadarkan orang, maka itu tidak masalah. Dan Allah Maha tahu dengan niat seseorang. Jadi yang dilarang di sini adalah menghajar, saling boikot ya, bukan karena Allah tapi karena hawa nafsu. Maka ini yang terlarang. Tapi kalau seandainya memboikotnya itu karena Allah dan ternyata memang ada maslahatnya, memberikan efek jera gitu, maka ini disyariatkan. Tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya cuma tujuannya adalah hawa nafsu dan Allah Maha tahu dengan hati seseorang, maka tentunya ini tidak diperbolehkan. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Islam ini mengajarkan agar manusia ini saling bersatu ya. Agar mereka ini selalu menjaga hubungan baik. Islam mengajarkan agar kaum muslimin ya, manusia pada umumnya juga itu mereka saling berbuat baik satu sama lain ya, agar juga mereka ini menjaga persatuan. Apalagi sesama kaum muslimin ya. Tentunya harus menjaga persatuan. Hanya inilah sampai Islam ya mengajarkan bagaimana dalam bertetangga itu. Agar kaum muslimin ya, agar manusia ini saling bersatu ya, saling bersatu. Namun ingat, jangan berdalil dengan kata-kata semacam ini ya untuk misalnya kata-kata toleran untuk melakukan ibadah agama lain ya, maka ini tidak dibenarkan. Mereka melakukan ibadah ya yang mereka anut gitu ya, yaitu urusan mereka dengan Allah. Kita hanya menasehati saja. Misalnya ada orang-orang kafir yang melakukan ibadah yang mereka anut itu, ya tetap kita ngasih nasihat pada mereka agar kembali kepada Allah. Ya, tetapi bukan berarti kita kemudian ikut-ikutan ibadah dengan mereka. Ya, dengan cara ibadahnya mereka atau ibadah kepada Tuhan mereka. Maka ini tentunya tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Kalau mau toleran ya dengan cara tetap ya kita nasihati, namun kita biarkan ya mereka melakukan ibadah mereka itu ya, lalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita juga berdakwah, mengajari mereka bagaimana agama yang benar gitu. Tentunya dengan cara yang baik. Tapi kalau seandainya tidak mau ya urusan mereka dengan Allah. Kita hanya mengajak saja. Nah, ini mengajak dan mengajak ya. Agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya Mas sekalian, insyaallah akan kita lanjutkan ya pada kesempatan berikutnya. Dan kita insyaallah akan bahas ya tentang bab yang ke-70 yaitu tetangga Yahudi ya, tetangga Yahudi. Kalau yang kita bahas tadi itu ya, ini masih secara umum ya, ajaran untuk berbuat baik kepada tetangga secara umum. Namun di kesempatan berikutnya insyaallah kita akan bahas ini pembahasan tentang bagaimana sih sikap kita ini kepada tetangga yang beragama non muslim ya, non Islam. Yang terakhir tadi itu kita bahas tentang ancaman ya bagi orang yang saling menghajar juga ya, atau tetangga yang selalu mengganggu ya. Allah taala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.